Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyai Haji Abdul Latif, warga Desa Kemayoran, Kecamatan Kota, Bangkalan, Jawa Timur, merasakan kegembiraan karena hari itu, Selasa 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari tahun 1820 Masehi. Dari rahim istrinya lahir seorang anak laki-laki yang sehat dan diberi nama Muhammad Holil, yang kelak akan terkenal dengan nama Mbah Holil. Kyai Haji Abdul Latif sangat berharap anaknya di kemudian hari menjadi pemimpin umat, sebagaimana nenek moyangnya. Mbah Holil kecil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kyai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kyai Hamim, putra dari Kyai Abdul Karim yang disebut terakhir. Putra Kyai Muharram bin Kyai Asror Karomah bin Kyai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman cucu Sunan Gunung Jati, maka tak salah kalau Kyai Haji Abdul Latif mendambakan putranya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati, karena memang masih terhitung keturunan. Mbah Holil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Mbah Holil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu. Bahkan beliau sudah hafal dengan baik Nasyam Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait ilmu nahwu sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Holil kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Mbah Holil muda belajar kepada Kyai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Selama belajar di pondok pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kyai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kyai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km, tetapi untuk mendapatkan ilmu, Mbah Holil muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sebenarnya, bisa saja Mbah Holil muda tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kyai Nur Hasan. Tetapi ada alasan yang cukup kuat bagi beliau untuk tetap tinggal di Kebon Candi. Mbah Holil tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah, beliau memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri Mbah Holil, telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik tata bahasa Arab. Di samping itu beliau juga seorang hafidz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah 7 cara membaca Al-Quran. Kemandirian Mbah Holil muda juga nampak ketika beliau berkeinginan untuk menimba ilmu ke Makkah. Karena pada masa itu, belajar ke Makkah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya kali ini, lagi-lagi Mbah Holil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada orang tua. Kemudian, setelah Mbah Holil memutar otak untuk mencari jalan keluarnya, akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi, karena pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Dan selama nyantri di Banyuwangi ini, Mbah Holil nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, beliau mendapat upah 2,5 seng puan yang diperolehnya tersebut beliau tabung. Sedangkan untuk makan, Mbah Holil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Dari situlah Mbah Holil bisa makan gratis saat usianya mencapai 24 tahun. Mbah Holil memutuskan untuk pergi ke Makkah, tetapi sebelum berangkat Mbah Holil menikah dahulu dengan Nyai Asyir, putri Lodra Putih. Setelah menikah, berangkatlah beliau ke Makkah, dan memang benar, untuk ongkos pelayarannya bisa tertutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Holil berpuasa. Hal tersebut dilakukan Mbah Holil bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada alam
agar perjalanannya selamat. Di Makkah, Mbah Holil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten. Di antara gurunya di Makkah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makkah, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Aisyarwani. Beberapa sanad hadits yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi Bima, Sumbawa. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab pada umumnya. Mbah Holil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjid Al-Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian beliau lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Konon, selama di Makkah, Mbah Holil lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih layak. Realitas ini, bagi teman-temannya, cukup mengherankan. Kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi ajaran rawat vegetarian dari Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya. Sewaktu berada di Makkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Holil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Sepulangnya dari tanah Arab, Mbah Holil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya, beliau pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Beliau juga dikenal sebagai Al-Hafiz, hafal Al-Quran 30 juz. Hingga akhirnya, Mbah Holil dapat mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan, Bangkalan. Banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya, namun setelah putrinya, Siti Hatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kyai Muntaha, pesantren di Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Mbah Holil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Demangan, pusat kota. Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 kilometer dari pesantren lama. Di tempat yang baru ini, Mbah Holil juga cepat memperoleh santri lagi. Bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang, Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hasyim Asy'ari dari Jombang. Di sisi lain, Mbah Holil di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu alat nahwu dan syaraf, beliau juga dikenal sebagai orang yang waskita atau weruh sakdurung winara, tahu sebelum terjadi. Syekh Holil wafat pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan tahun 1343 Hijriah tahun 1925 Masehi. Jenazah beliau disalatkan di Masjid Agung Bangkalan. Kemudian dimakamkan di pemakaman Martajasan, Bangkalan. Hampir ulama besar di Madura dan Jawa adalah murid Kyai Holil. Berikut adalah kisah Mbah Holil Bangkalan, juga dikenal sebagai Syekh Holil Bangkalan. Adalah sosok yang dihormati dalam sejarah Islam Indonesia. Kehidupan dan ajarannya terus menginspirasi banyak orang. Kisah Mbah Holil Bangkalan penuh dengan peristiwa dan ajaran luar biasa yang meninggalkan kesan mendalam, serta pengaruhnya terhadap murid-muridnya dan masyarakat luas. Pengaruhnya yang abadi merupakan bukti kedalaman pengetahuannya dan makna spiritual yang ia miliki bagi banyak orang. Kehidupan dan ajaran Mbah Holil Bangkalan terus menjadi sumber inspirasi dan bimbingan bagi mereka yang mencari pencerahan spiritual dan kebijaksanaan. Karomahnya dan pengaruhnya yang besar terhadap para santri dan masyarakat luas telah mengantapkan posisinya sebagai sosok yang dihormati dalam sejarah Islam Indonesia. Mbah Holil Bangkalan merupakan cerminan dari dampak abadi kehidupan dan ajaran beliau, serta khidmatan dan inspirasi yang terus beliau bangkitkan. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga terus menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di Kengane Pusat.